Berlatih untuk mulai membangun logika ilahi, memiliki pemikiran dan pertimbangan yang terbangun secara sistematis, terstruktur dan valid, sesuai dengan prinsip firman dan pernyataan roh, memang mengasyikkan, walau seringkali membutuhkan waktu. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Dengan berlatih membangun logika ilahi tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang menggali pemahaman yang lebih mendalam dari setiap firman yang Tuhan berikan. Kita kembali menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh pemimpin atau bapa rohani kita. Kejadian 26 ayat yang ke-18. Terbangun suatu keyakinan yang kokoh, berfungsi seperti suatu imun tubuh yang memiliki kemampuan untuk menangkal berbagai serangan virus, roh-roh dunia ataupun tipu daya musuh yang sering memanfaatkan berbagai fakta lahiriah dan logika manusiawi untuk menghancurkan kehidupan iman dari orang-orang percaya. Yang pertama, pikiran adalah area peperangan antara dusta musuh dengan kebenaran firman, antara fakta lahiriah dengan pernyataan roh, antara hal-hal yang berdasar pada realita lahiriah dengan hal-hal yang berdasar pada fakta rohani. Daftarnya bisa terus bertambah panjang, tapi pada dasarnya sama. Di area pikiran itulah manusia kita harus mengambil keputusan untuk lebih mempercayai siapa. Kalau kita membiarkan suara musuh terus memanfaatkan berbagai fakta lahiriah, ditambah dengan logika manusiawi yang masih kita miliki, maka kemungkinannya adalah kita akan terus menjalani hidup kita secara manusiawi, duniawi, bahkan kedagingan. Baca, kita dikalahkan melalui tipu muslihat musuh. Tapi untuk kita memenangkan peperangan rohani yang ada dalam pikiran kita membutuhkan logika ilahi, suatu pemikiran atau pertimbangan yang bekerja secara sistematis, terstruktur dan valid, yang bersumber dari firman-Nya atau pernyataan roh-Nya, untuk menangkal semua senjata musuh yang mempergunakan berbagai fakta lahiriah dan logika manusiawi untuk memaksa kita terus hidup secara lahiriah, manusiawi, dan duniawi. Yang kedua, logika ilahi yang sudah terbangun dalam pikiran seseorang akan berfungsi sebagai benteng pertahanan yang menahan segala bentuk tipu muslihat iblis, sehingga tidak bisa bekerja dalam hidup orang yang bersangkutan. Misalkan, saat Roh Kudus menyingkapkan firman dari 1 Korintus 10 ayat 13 kepada seseorang, Alkitab mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka kita bisa mencoba membangun logika ilahi sebagai berikut. Yang pertama, apapun bentuk permasalahan atau pergumulan dan pencobaan yang sedang kita hadapi, semua itu adalah masalah atau pencobaan yang biasa. Tidak ada yang istimewa ataupun berbeda atau hanya diri kita yang mengalaminya. Yang kedua, apapun masalah atau hal buruk atau pencobaan yang sedang kita alami, tidak akan Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita untuk menghadapinya. Jadi seberat apapun, sekompleks apapun, semua itu tetap masih dalam koridor batas kekuatan kita. Jadi semua perasaan berat, tidak sanggup lagi, dan lain-lain, itu hanyalah emosi kita yang sedang berteriak karena zona nyaman dalam hidupnya sedang terusik melalui berbagai peristiwa buruk yang ada. Yang ketiga, jaminan yang kita miliki bahwa kita pasti akan bisa keluar sebagai pemenang dalam mengatasi semua permasalahan atau tekanan dan pencobaan yang ada adalah kesetiaan Tuhan. Dia pasti sudah menyiapkan kekuatan ekstra, bahkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dengan kita membangun jalan berpikir yang sistematis, terstruktur, dan valid sesuai dengan firman-Nya, seperti yang saya sebutkan di atas, tidak ada peluang untuk musuh jadi ikut menekan dan memperberat beban masalah yang ada dengan cara meracuni pikiran kita. Bukankah pada kenyataannya suatu masalah, beban hidup atau pencobaan jadi terasa lebih berat dalam hidup kita disebabkan karena perspektif
atau sudut pandang dan jalan berpikir kita yang keliru. Ketika jalan berpikir kita dibenahi dan kita mulai melihat permasalahan yang sedang kita hadapi secara lebih objektif, seketika masalah yang awalnya terasa menekan tersebut jadi terasa lebih ringan atau mudah diselesaikan. Pastikan kita terus membedah berbagai prinsip firman dengan panduan membangun logika ilahi. A. Apa firman yang sedang Dia nyatakan kepada kita? B. Apa maksud yang sesungguhnya dari firman tersebut? C. Apa keterkaitan firman tersebut dalam hidup kita? Mulailah menghubung-hubungkan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.